Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam saudaraku semua, Laskar PLN dan sobat para warisan pecinta leluhur Nusantara. Saya doakan semuanya sehat selalu dan dalam limpahan rahmat, murah rezeki, dan terutama saya doakan semoga pandemi yang ada melanda di negara kita segera berlalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mencoba berbagi bagaimana caranya untuk menghadirkan khodam. Biasanya dan kebanyakan para penghobi khususnya di perkutut lokal itu banyak yang menginginkan perkututnya itu berkhodam. Lah kali ini saya mau sedikit berbagi bagaimana caranya untuk bisa menghadirkan khodam secara baik. Lah perlu saya sedikit jelaskan biar tidak salah paham. Ada dua bagian atau dua perkara, bahwa khodam itu ada yang namanya khodam jin, ada juga yang namanya khodam malaikat. Lah, jadi penjelasannya seperti ini, saudara semua. Ketika kita memiliki atau memelihara sesuatu yang berunsur khodam jin, lah si khodam tersebut memiliki bala tentara atau dari golongan-golongan segolongannya. Lah seketika itu pula kalau kita memiliki usaha atau apalah, si khodam tersebut itu memiliki visi dan misi untuk mengajak teman-temannya. Artinya gini, jadi garis besarnya khodam jin itu kurang baik. Jadi pemahamannya, ketika kita memiliki khodam jin atau peliharaan khodam jin, si khodam tersebut itu membantu dengan caranya, dan misinya. Yang namanya jin itu semuanya mengajak dalam keburukan. Itulah khodam jin. Lah karakter khodam jin itu istilahnya memang sangat tajam ya, sangat tajam. Ketika kita memiliki hajat atau tujuan, lah kita menggunakan khodam jin, itu memang karakternya sangat tajam dalam artian tajam itu sangat kuat. Lah cuman sisi berkahnya itu tidak ada. Lah karena seolah-olah kita dibantu dari golongan bangsa jin, yaitu jin fasik. Lah jin fasik ini kan tergolong jin kafir. Nah, begitu pula dengan khodam malaikat. Lah, jadi pemahamannya seperti ini. Ketika kita memiliki khodam malaikat itu tergolong khodam suci. Nah, ketika kita memiliki khodam malaikat, jadi si khodam tersebut mendoakan kita, bukan membantu. Mendoakan kita pada keselamatan, kesejahteraan, juga keluasan lapangan rezeki bagi yang memiliki usaha. Sangat jauh dengan khodam jin. Maka tadi kalau khodam jin dia membantu dengan caranya yang di ajaran Islam itu kurang baik. Makanya
ketika kita memiliki atau memelihara jenis khodam jin itu kurang baik. Nah, beda dengan khodam malaikat. Nah, si khodam malaikat ini sifatnya mendoakan si tuan rumahnya atau si pemiliknya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu khodam malaikat ya. Mereka itu selalu mendoakan si pemiliknya atau si majikannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan membantu. Kalau yang membantu dari semua jenis urusan duniawi itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Lah itu makanya sangat jauh dengan khodam jin. Lah dalam urutan pengkajian di ajaran Islam, khodam itu menempati ukuran paling bawah, apalagi khodam jin ya. Lah yang pertama itu kan mukjizat itu milik para nabi, para rasulullah. Nah itu mukjizat itu paling atas ya, paling tinggi derajatnya. Dan kedua karomah itu milik para waliullah, para kekasih Allah, orang-orang yang soleh. Lah dan ketiga ini termasuk khodam malaikat ya, khodam yang tergolong dan dari golongan suci. Dan terakhir nih khodam jin paling bawah. Nah itu makanya dari urutan-urutan. Nah kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya untuk bisa menghadirkan khodam malaikat. Nah jadi yang saya beritahu ini jenisnya khodam malaikat ya, khodam malaikat. Nah seperti yang tadi saya bilang, jadi si khodam malaikat ini tergolong atau berjenis khodam hahyail yang bila mana bisa bisa sukses hadir. Jadi khodam tersebut bisa mendoakan kita dari segi semua kehidupan, dari segi usaha, yang memiliki usaha atau yang memiliki bisnis. Nah di sini. Nah, cuman dari semua penghobi khususnya perkutut lokal ya, ada beberapa kriteria orang yang hobi perkutut lokal ya. Jadi pertama si penghobi tersebut yaitu hanya menyukai anggungan ya, tidak suka dengan mistis dan misterinya. Lah kedua, ada yang menyukai dari segi anggungannya, dari segi misterinya tuh. Nah makanya jika saudara semua berminat atau mau lah gitu ya, silakan dicoba. Tata caranya nanti saya jelaskan dan insya Allah sangat aman. Nah ini saya membawa contoh burung perkutut ya, Nah jadi untuk pertama tata caranya kita mandikan dulu si burung perkutut yang mau kita isi atau mau kita rituali khodam malaikat tersebut. Kita mandikan dengan bersih ya, dengan selayaknya memandikan burung perkutut lah. Insya Allah saudara-saudara semua sudah tahu dengan bunga 7 rupa ya, Insya Allah keterangan saya insya Allah mudah difahami, mudah dicerna lah ya, meskipun saya tidak membawa contoh bunga ya. Jadi langkah pertama kita sediakan ubarampe atau kembang 7 rupa. Lalu kita mandikan si burung perkutut tersebut yang mau kita rituali si khodam malaikat tersebut. Nah, setelah kita mandikan bersih, dan lebih baik sore hari ya untuk memandikannya. Bersih dengan bunga 7 rupa ya. Setelah
sudah dimandikan dengan bunga-bungaan 7 rupa. Lah, itu sore hari ya. Malamnya ba'da isya atau sesempatnya sajalah malam. Pertama kita membaca hadiah dulu. Jadi hadiah Fatihah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kedua kita hadiahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Dan yang kedua, summa ila hadrati khususon Nabiullah Haidir alaihissalam. Al-Fatihah. Lah setelah kita membaca hadiah kedua Nabiullah tersebut, diawali dari Rasulullah, kedua Nabiullah Adam alaihissalam, kita membaca sholawat ya. Lah sholawat ini sholawat Nabi ya, yang sangat pendek ya, cuma 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah ini cuma 100 kali. Lah kenapa harus diawali sholawat? Dan sholawat tersebut untuk memperkuat. Kenapa? Artinya gini, satu-satunya amalan yang bisa mencegah aura negatif atau hodam jin itu satu-satunya hanya dengan sholawat. Jadi si hodam jin tersebut atau aura negatif tersebut itu bisa musnah ya. Makanya dikhawatirkan ini untuk mengantisipasi dan mencegah hadirnya hodam jin. Lah itu tadi, pertama membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak 100 kali setelah tadi kita menghadiahi Al-Fatihah. Dan yang kedua kita membaca ya latif. Ya latif setelah tadi sholawat kita kedua membaca ya latif itu sebanyak 100 kali juga. Nah, setelah itu sukses dilakukan, lah kita olesi burung perkutut kita yang mau kita isi si hodam malaikat tersebut dengan minyak misik ya, banyaklah minyak misik di toko-toko terdekat lah. Kalau bisa minyak misik kobra ya, yang baunya sangat tajam dan awet. Tapi diusahakan si burung perkutut tersebut yang sudah minimal rawatan 5 tahun ya, 5 tahun. Karena burung perkutut yang kita sudah rawat dalam kurun waktu 5 tahun itu dari sisi energinya sudah melaras, sudah menyatu dengan si pemeliharanya, dan insya Allah akan lebih mudah untuk kita isi hodam malaikat. Nah, kita olesi si burung perkutut yang mau kita isi dengan minyak misik ya. Pertama bagian kepala cuma satu oles. Pertama bagian kepala, lah kedua ketiak ya. Jadi si ketiak burung perkutut ini yang mau kita isi, kita olesi di bagian ketiaknya, kita olesi minyak misik tersebut, dua-duanya kanan kiri. Lah setelah kita olesi minyak misik tersebut, kita masukkan dalam sangkar ya. Si burung perkutut yang mau kita isi kita masukkan dalam sangkar. Diusahakan kalau bisa sangkar ditutup dengan kain kerodong ya. Syukur kalau kain kerodongnya kain putih. Lah itu akan lebih bagus lah, akan lebih istilahnya mudah, akan lebih mudah. Lah setelah tadi kita membaca hadiah Fatihah ke Rasulullah, Nabiullah Adam, terus kita membaca sholawat dan ya latif, lalu
si burung perkutut yang mau kita isi hodam sudah kita olesi minyak misik lah, dan sudah dimasukkan ke sangkar ya, diusahakan sangkar ditutup rodong ya. Nah itu posisinya bebas, mau di dalam kamar atau di ruangan, tapi lebih bagus di dalam kamar lah ya, lebih bagus di dalam kamar. Lah kita membaca ya Allah sirallah ma maujud, ya Allah sirallah ma maujud. Lah kalimat tersebut dibaca sebanyak 37 kali. Ya Allah sirallah ma maujud. Nanti saya tulis barangkali lupa di kolom deskripsi. Nah, setelah kita membaca selesai kalimat ya Allah sirallah ma maujud, kita akhiri dengan istighfar sebanyak 99 kali. Nah, itu istighfar ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Setelah tadi membaca ya Allah sirallah ma maujud sebanyak 37 kali, diteruskan dengan membaca istighfar 99 kali ya, istighfarnya. Nah setelah selesai semua dari awal tadi dimandikan sampai akhir tadi membaca istighfar, dan perkutut tersebut sudah dalam sangkar ya, diakhiri surat Al-Fatihah. Insya Allah saudara-saudara semua sudah bisa lah ya, sudah bisa lah insya Allah. Dengan cara tersebut si hodam malaikat tadi yang saya jelaskan yang berjenis hodam hahyail, dalam malam itu dia insya Allah bisa hadir di sini. Lah tapi pertama ya kita ucapkan salam ya. Tadi maaf saya agak lupa sebelum masuk ke hadoroh, kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum ya Nabiullah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini. Lah setelah selesai semua dan pembacaan tadi atau ritual mandi kembang tadi dengan ritual doa-doa tadi sudah selesai semua dan sudah dikerodong semua dalam sangkar. Diusahakan tadi kerodongnya kain putih ya, kain putih, tinggal kita simpan kalau bisa di ruangan tertutup ya, dan lampu dimatikan. Lah cara tadi itu cara mohon maaf bagi yang beragama muslim ya. Lah ada kedua cara alternatif untuk yang mohon maaf ya beragama non muslim. Dan memang di sini agak sedikit repot. Lah ini cara kedua untuk yang beragama non muslim ya. Lah kesatu seperti tadi ya, ambil mencari bunga atau barampe 7 rupa ya. Lah dimandikan ya. Tapi lebih bagusnya dimandikan langsung di hulu sungai yang ketemu sungai. Jadi si sungai ini istilahnya yang menjorok ke laut dan ketemu lagi sungai. Lah si sungai yang satu ini menjorok ke laut tapi ketemu lagi sungai. Jadi sungai tersebut bisa dibilang bercabang ya. Tapi ini istilahnya di hulu sungainya ya, bukan di tengah-tengah. Lah ini cara untuk non muslim. Jadi mandikan burung perkutut tersebut yang mau kita isi di hulu sungai tadi ya, karena si hulu sungai itu di situ ada pusaran energi positif, dan biasanya hulu sungai yang bertemu dengan sungai itu biasanya ya itu di situ ada kerajaan jin biasanya.
Dan para pelaku spiritual juga banyak yang menggunakan atau mencari hulu sungai yang menjorok ke laut, yang bertemu dengan sungai itulah. Nah, mandikan burung perkutut kita yang mau kita isi energi atau hodam tersebut di hulu sungai tersebut dengan bunga 7 rupa. Dengan bunga 7 rupa ini cara untuk non muslim ya, cara untuk bagi yang non muslim. Insya Allah dengan cara tersebut saya pastikan energi positif akan masuk ke dalam burung perkutut tersebut dan bisa menjadikan sarana kehidupan kita, sarana usaha dan sarana berbisnis. Nah, ini cara untuk non muslim ya. Kedua, setelah kita mandikan di hulu sungai tersebut, kita masukkan ke dalam sangkar, kita kerodongi dan silahkan menurut kepercayaan masing-masing di situ berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena saya mohon maaf sebagai muslim saya tidak tahu caranya, jadi silahkan menurut kepercayaan saudara masing-masing, keyakinan masing-masing berdoa seperti apa doanya saya tidak tahu. Intinya memohon ya, Oke, sobat Laskar PLN dan sobat tercinta nguri-nguri luhur Nusantara. Di sini saya hanya berbagi, maka sehubungan kalau saya nilai dari semua penghobi khususnya perkutut lokal, banyak sekali yang menginginkan perkututnya ini berhodam. Makanya tadi saya memberikan cara pertama itu cara non Islam, cara muslim, dan kedua cara non muslim insyaallah. Dan saya doakan semoga berhasil. Artinya memang setiap penghobi perkutut itu memiliki selera masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan untuk mengikuti, silahkan bagi yang membutuhkan. Bila membutuhkan silahkan pakai, kalau tidak nggak usah, udah simple saja seperti itu. Saya hanya sedikit berbagi dan saya pastikan si hodam yang tadi saya bicarakan tersebut, hodam malaikat, insya Allah bisa hadir dan bisa dijadikan sarana sababiyah untuk pertama penglarisan sebuah dagang atau yang bersifat niaga ya, penjagaan atau pagar rumah, atau untuk dalam sarana berbisnis supaya insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya bilang sifatnya hodam malaikat ini tidak membantu, tapi si hodam malaikat ini mendoakan si pemiliknya kepada Tuhannya. Itu sifatnya seperti itu, jadi tidak membantu. Yang membantu hanya satu, cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sobat subscriber Laskar PLN dimanapun berada, mohon maaf jika saya ada salah kalimat, salah ucap atau salah sikap dalam berbagi saya ini. Makanya saya sering juga ketika akun grup PLN ada, sebenarnya saya ingin berbagi tapi susah sekali untuk istilahnya di-share ya, karena memang banyak perkara-perkara yang harus saya jelaskan secara detail. Nah, maka dari itu banyak burung perkutut yang yang memiliki hodam, tapi kebanyakan juga itu hodam jin di situ. Jadi yang tadi saya ceritakan ini termasuk hodam malaikat. Saya pastikan hodam malaikat dan insya Allah membawa berkah. Lah, perlu saya jelaskan di sini, saudara. Di dalam Alkitab ada sebuah keterangan bahwa ketika si manusia semasa hidupnya dibantu oleh hodam jin, jadi si hodam jin tersebut akan menuntut kita nanti di yaumil hisab. Nah, artinya menuntut gini, menuntut meminta setengah amaliyah dari kita. Mending kalau kita memiliki amaliyah, kalau tidak, lah inilah
Inilah buruknya hodam jin. Jadi kalau kita memiliki pahala haji, jadi nanti ketika yaumil hisab, si pahala haji tersebut dimintalah oleh si hodam jin yang membantu kita ketika kita masih hidup di dunia. Itulah buruknya hodam jin, beda dengan hodam malaikat. Nah, di sini. Oke, sobat subscriber dan sobat Laskar PLN semuanya, sobat pecinta para warisan leluhur Nusantara. Saya hanya sedikit berbagi, mohon maaf jika ada salah kalimat, salah ucap ya, salah kalimat, salah ucap. Saya doakan dengan cara tersebut bisa berhasil, bisa hadir ya. Dan saya doakan semoga semua para saudara Laskar PLN dan para pecinta warisan leluhur Nusantara semuanya dalam lindungan Allah, sehat jasmani dan rohani, sehat jak atas waras. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis ya. Jika bermanfaat, insya Allah akan menjadi ibadah buat kita. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.